Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 177 sampai dengan 178 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Laisa ora ana. Al birra iku bagus. Antu walu apa yen to madhepake, nguwasaake to madhepake sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajahira kabeh fis sholati kibalal masyriqi ing dalem arah wetan wal maghribi lan arah kulon. Jadi ayat ini menegaskan bahwasanya tidak bagus, tidak baik. Tidak baik berarti jelek. Menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan ke arah barat itu bukan suatu kebaikan. Bukan suatu bir. Walakinnal birra, tetapi ini kebagusan. Man iku uang. Amana kang iman sapa man. Amana kang iman utawa benerake sedekah. Benerake sapa man billahi ing Gusti Allah wal yaumil akhir lan dina akhir yaitu dina kiamat wal malaikati lan pira-pira malaikat wal kitab lan pira-pira kitab ai al kutub wan nabiyyin lan iman benerno ing pira-pira nabi wa atalan nekaake utawa maringake sapa man al mala ing bondo ing harta kekayaan ala hubbihi ing dalem sertane senenge man masih seneng untuk menguasai memiliki harta tadi kemudian harta tersebut disedekahkan dikasihkan dawil kurba ing pira-pira wong kang duweni kerabat. Jadi ayat ini asal mulanya diturunkan untuk menyanggah atas anggapan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kelompok Yahudi itu punya suatu keyakinan yang namanya baik. Itu ya menghadap ke timur. Menghadap ke masyrik.
Orang Nasrani yang namanya baik itu menghadap ke barat. Jadi di sana Al-Yahud itu menganggap bahwa suatu kebaikan itu adalah menghadap ke arah barat. Nah, orang Yahudi yang namanya kebaikan bir itu adalah menghadap ke barat. Artinya ketika sholat harus menghadap ke sana, ke Masjidil Aqsa. Sementara orang Nasrani punya prinsip beda, punya keyakinan yang beda. Mereka menganggap yang namanya baik itu menghadap ke timur. Nah, menghadap ke arah Tulu'is Syamsi. Jadi ini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok atau firqah Yahudiyah, yang kedua firqah Nasraniyah. Kelompok orang-orang Yahudi ini mempunyai suatu keyakinan yang begitu hakol yakin, yang namanya baik ketika sholat itu menghadap ke arah barat, yaitu lurus arahnya Masjidil Aqsa. Ini suatu keyakinan yang nggak bisa dihindari oleh kelompok Yahudi ya. Sementara orang Nasrani punya keyakinan yang beda. Ketika sholat berdoa itu yang namanya baik menurut orang-orang Nasrani, orang-orang Nasara itu ketika sholat menghadap ke Tulu'as Syamsi, yaitu ke arah terbitnya matahari, menghadap ke timur. Berarti ada dua kelompok. Yang satu menganggap bahwa yang namanya baik itu menghadap ke barat, yaitu lurus ke arahnya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan orang Nasrani yang namanya baik ketika sholat itu enggak menghadap ke barat, tapi lurus menghadap ke arah titik terbitnya matahari, yaitu arah timur. Nah, kemudian keyakinan ini disanggah oleh Allah, ditolak. Enggak benar itu, hoax itu. Nah, hoax gitu loh. Enggak benar. Kata Allah apa? Laisal birra antu wallu wujuhakum ibalal masyriqi wal maghribi. Jadi ketika sholat itu tidak termasuk bir, bukan suatu kebaikan ketika sholat menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Itu enggak bir, enggak bagus. Lalu bagaimana yang termasuk bir atau termasuk bagus menurut Allah Subhanahu wa ta'ala yang dituangkan dawuhnya dalam Al-Quran ini? Yang termasuk bagus adalah walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba. Yang namanya baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang-orang yang iman, yang membenarkan Allah, yang iman Allah dan iman hari akhir, yaitu hari kiamat, iman para malaikat semua, iman kitab-kitabnya Allah, yaitu Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi diimani semua, termasuk Al-Quran Al-Karim ini yang diturunkan kepada Khatamul Anbiya wal Mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga diimani.
Juga iman para nabi, semua nabi. Tidak dipilih-pilih. Kalau Nabi Muhammad itu tidak termasuk Rasulullah, nah itu berarti enggak iman. Hanya iman sebagian, iman Nabi Isa atau iman Nabi Musa, nabi yang lain tidak diimani. Nah itu enggak termasuk bir. Jadi yang termasuk bir harusnya ya iman seluruh para nabi. Mulai Nabiullah Adam sampai seterusnya. Juga mau mengeluarkan harta bendanya, meskipun masih sangat dicintai, itu harta masih dibutuhkan, diberikan atau disedekahkan kepada para kerabat-kerabatnya yang membutuhkan bantuan. Wal yatama lan piro-piro anak yatim. Harta bendanya atau kekayaannya tidak hanya untuk memperkaya diri sendiri, tapi juga untuk membantu, menolong para kerabat yang butuh bantuannya. Meskipun kita ini masih sangat membutuhkan, sangat mencintai harta ini karena sangat dibutuhkan oleh kita, ya kita keluarkan untuk menolong, membantu dzawil qurba, yaitu para kerabat kita yang butuh bantuan. Juga al yatama, anak-anak yatim, wal masakina lan pira-pira wong miskin, wabna sabil lan wong musafir. Ketika ada musafir di situ butuh bantuan untuk perjalanannya, kehabisan bekal, kehabisan sangu, untuk dana perjalanan seterusnya, dibantu. Wasailin lan pira-pira wong sing njaluk-njaluk, para peminta-minta, orang yang ngemis-ngemis, itu juga dikasih. Kalau ada orang minta-minta, jangan ditolak, dikasih. Wa firriqab lan pira-pira budak mukatabah, wal asra. Budak mukatabah itu budak yang kepingin merdeka, dia nggak punya dana untuk menebus dirinya, dibantu. Wal asra juga orang-orang yang ditawan. Yang ditawan ini pengen bebas, itu juga dikasih bantuan untuk membebaskan dirinya dari tawanan. Wa aqama shalah, tidak hanya itu. Wa aqama lan jumenengake sapa man as-sholata ing salat. Jadi ya mau melaksanakan, menegakkan, mendirikan sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini 5 waktu. Sholat 5 waktu harus dilaksanakan juga. Ini yang termasuk albirra. Tidak hanya iman-iman tak, Islam-Islam tak, KTP-nya Muslim, enggak pernah sholat, enggak mau sholat. Ya tidak termasuk bir kalau gitu. Ya harus lengkap. Ya iman Allah, iman hari kiamat, hari akhir, iman para malaikat Allah, iman kitab-kitab Allah, iman para nabi-nabi Allah, juga mengeluarkan atau menyedekahkan harta benda yang masih disukai untuk dzawil qurba, anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, para musafir yang butuh bantuan, kemudian orang yang minta-minta, juga untuk menolong para budak mukatabah, juga para tawanan. Wa aqama shalah lan jumenengake sapa man as-sholata ing salat, wa atalan nekaake utawa maringake sapa man az-zakata ing zakat. Nah, az-zakat ini yang wajib.
Sedangkan wa atal mala ala hubbi tadi sukarela atau sedekah sunnah. Ya mengeluarkan sedekah sunnah juga ya mengeluarkan zakat. Wa atalan maringake sapa man azakata ing zakat wal mufuna lan pira-pira wong sing nuhoni bi ahdihim ing janjine al mufun. Termasuk albir lagi orang-orang yang menepati janji. Kalau punya janji dengan Allah atau janji dengan sesama manusia harus ditepati. Ida ahadu ing dalem tatkalane janji sapa al mufun wasabirina lan pira-pira wong sing sabar. Wasabirina lan pira-pira wong sing sabar fil baksai ing dalem tingkah bangete fakir. Jadi dalam kondisi krisis, krismon yang sangat mencekik, dia tetap sabar. Tidak kemudian bertindak nyolong, bertindak korupsi, bertindak yang tidak benar, yang enggak diridhoi oleh Allah. Meskipun dalam kondisi yang sangat krisis, tetap sabar. Nah, ini termasuk albir. Wadharra'i lan ing dalem tingkah lara. Dalam kondisi sakit, ya sabar untuk menghadapi ujian yang berupa fikir, berupa sakit, sabar tetap melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Tidak kemudian ketika sakit terus nggak mau melaksanakan perintah Allah, akhirnya sholatnya ditinggalkan, nggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Nah, itu namanya nggak sabar. Ya, sabar itu ya tetap konsisten melaksanakan perintah-perintah Allah meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, sangat menderita karena fikir, krisis, atau karena sakit. Wahinal ba'silan ing dalem nalikane bangete perang. Nah, kondisi kawat perang, kondisi perang yang berkecamuk, tetap melaksanakan perintah-perintah Allah, sabar, tidak kemudian meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini albir yang termasuk namanya kebaikan. Ulaika utawi eka wong kang tinutur yaitu man amana billahi wal yaumil akhir ila akhirih. Alladzina iku wong akeh sedako kang padha bener sapa alladzina fi imanihim. Alladzina iku wong akeh sedako kang padha bener sapa alladzina fi imanihim awit di'il bir. Mereka itulah orang-orang yang benar dalam dalam pengakuannya, keimanannya dan pengakuannya sebagai orang yang berbuat baik. Alladzina sadaqu fi imanihim awit di'il bir. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan benar pengakuannya dalam kebaikan. Wa ulaika lan utawi eka alladzina atau man amana billahi ila akhirih hum ya ulaika al muttaqun. Iku pira-pira wong sing takwa, taat Allah, takwa Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina dindi wong eling-eling. Alladzina kang yaiku wong akeh. Amanu kang padha iman sapa alladzina. Ini semua orang mukminin mukminat ditimbali oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Kutiba
diwajibake alaikum ing atase sira kabeh alladzina amanu al-qisasu apa qisas. Al-qisasu apa qisas, yaitu hukuman. Orang kalau melakukan suatu kesalahan maka dia harus dihukum sesuai dengan kesalahan masing-masing. Nah, ini Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman Allah, iman yaumil akhir, iman Rasul-Rasul Allah, iman para malaikat Allah, iman kitab-kitab Allah. Itu mereka ditimbali Allah, diingatkan agar melaksanakan qisas, yaitu hukuman orang yang melakukan kesalahan. Fil qatla, ing dalem pira-pira wong sing dipateni. Jadi kalau ada orang membunuh kepada orang lain dengan tidak bersalah, yang dibunuh tadi tidak melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran, tahu-tahu dibunuh, dibantai. Nah, ini yang membunuh harus dihukum. Hukumannya ya dibunuh juga gitu loh. Dibalas, namanya qisas. Al-hurru utawi wong sing merdeka bil hurri iku dipateni sebab mateni wong sing merdeka. Kalau ada orang merdeka membunuh orang merdeka, maka dia hukumannya dibunuh juga. Membunuh dibalas dibunuh. Wal abdu utawi kawula bil abdi iku dipateni sebab mateni kawula. Wal unsa utawi wong wadon bil unsa iku dipateni sapa al unsa bil unsa sebab mateni wong wadon. Ini namanya qisas. Jadi kalau ada orang merdeka membunuh orang merdeka, maka qisasnya, hukumannya ya dibalas dibunuh. Orang hamba sahaya membunuh hamba sahaya, ya dia dibalas dibunuh, dihukum, dijatuhi hukuman qisas. Wanita membunuh wanita, maka hukumannya juga dibunuh, diqisas itu namanya. Paman mongko tesapane wong ufiya iku di ngepura lahu keduwe man min akhihi saking getahe sedulure man saeon apa suwiji-wiji. Kalau seseorang membunuh orang lain tidak bersalah, yang dibunuh tadi enggak bersalah, kemudian pihak al-maktul dari keluarga yang dibunuh tadi dia mengampuni kepada pembunuhnya. Jadi tidak dituntut untuk qisas, untuk balasan darahnya tadi. Nah, ketika terjadi semacam itu, fatibaun, mongko wajib anut bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus. Fatibaun mongko wajib anut bil ma'rufi kelan perkara kang bagus. Artinya harus mengikuti prosedur berikutnya. Wa adaon lan wajib nekakno ilaihi maring wong sing ngepura. Bi ihsan kelawan bagus. Artinya bagi yang membunuh ketika diberi ampunan, maka bagi qatil yang membunuh dia harus memberi denda. Tidak hanya di ngepura-ngepura tok terus gratis, enggak ada denda apa-apa, enggak demikian. Maka bagi yang membunuh ketika mendapatkan ampunan dari pihak keluarga yang dibunuh, dia wajib membalas, memberi denda gitu loh. Memberi diat adaon ilaihi bi ihsanin kelawan bagus. Jangan ditunda-tunda. Ya misalkan kamu didenda berapa, 100 juta misalnya.
yang membunuh tadi diampuni, kemudian bagi yang membunuh maka juga wajib memberi suatu balasan diyat, yaitu denda bayar 100 juta atau 1 M atau berapa, tergantung itu yang diminta oleh pihak keluarga yang mengampuni, yang disepakati oleh hakim, oleh kedua belah pihak. Zalika utawi eka hukum kang tinutur, yaitu hukum kisos bisa diampuni. Seharusnya dikisos, dibunuh, kemudian pihak keluarga yang saudaranya dibunuh tadi mengampuni. Nah, kemudian pihak yang diampuni bayar denda. Nah, hukum demikian itu takhfifun iku ngentengake. Takhfifun iku ngentengake mirabikum saking pangeran ira kabeh. Takhfifun iku ngentengake mirabikum saking pangeran ira kabeh. Warahmatun lan rahmat lan kasih sayang atau kawelasan saking pangeran ira kabeh. Pamane tada, paman mongko utawi sapane wong iktada iku melewati batas, artinya dia zalim, tidak bayar denda. Ba'da dzalika pamane tada mongko te sapane wong iktada iku ngliwati batas, yaitu setelah dia mendapatkan ampunan malah melakukan pelanggaran lagi, membunuh lagi. Nah, itu namanya melampaui batas, melampaui batas. Ba'da dzalika ing dalem sawuse eka ampunan, falahu mongko iku tetep keduwe man azabun utawi siksa, alimun kang banget nglarakane. Azabun utawi siksa alimun kang banget nglarakane. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ada satu ralat makna tadi loh. Itu ada ayat, yaitu faman ufiyalahu min akhihi syai'un. Mana tadi al-qisasu alaikumul qisasu fil qatla ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Maknanya fi di situ bimakna sababiyah. Fil qatla sebab pira-pira wong sing dipateni. Jadi orang yang membunuh itu dibunuh sebab dia melakukan pembunuhan. Sekali lagi maknanya fil qatla, ini ada tasghih, fi-nya bimakna sababiyah. Fil qatla sebab pira-pira wong sing dipateni. Demikianlah hukum-hukum Allah yang harus ditegakkan, yang harus dilaksanakan di seluruh dunia. Karena Al-Quran ini tidak untuk orang Arab tak, untuk seluruh dunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada seluruh dunia karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah khatamul anbiya wal mursalin. Kalau kita mau menegakkan hukum ini maka dunia ini jadi aman, nggak akan terjadi pembunuhan liar atau pembantaian. Demikianlah firman Allah yang harus kita laksanakan. Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih pertolongan, inayah, hidayah dan taufiknya,
sampai mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.